tuntaskan pelanggaran HAM di Indonesia. Peristiwa 48, 65, 98, penembakan Petrus, Santa Cruz, Talangsari, Priok, Semanggi, Dom di Aceh, operasi militer di Papua, konflik di Poso, Ambon, Kalimantan, Wiji Tukul, Munir, dan jutaan yang lain. Ingatlah ini. Payung hitam. Kamisan adalah satu ruang di mana isu pelanggaran HAM bisa disampaikan dengan cara-cara damai, anti kekerasan. Jadi ruang untuk menyuarakan ketidakadilan bersama oleh baik itu korban maupun masyarakat lain yang turut bersolidaritas atas isu yang disuarakan di ruang bernama Kamisan itu sendiri. Asal-usul aksi Kamisan diinisiasi oleh jaringan solidaritas keluarga korban. Jadi para orang tua dari korban pelanggaran HAM terutama tragedi 98 itu menginisiasi forum aksi Kamisan sekitar tanggal 12 Januari 2007. Nah, dari aksi Kamisan yang pertama kali di Jakarta 2007 itu terus kota-kota lain mengikuti untuk mengadakan Kamisan sendiri. Setelah Jakarta ada Bandung, terus ada Malang, Surabaya, dan termasuk salah satunya aksi Kamisan Semarang. Untuk aksi Kamisan Semarang sendiri berdiri tahun 2017, tanggal 7 Desember. Kamis 7 Desember 2017. Aksi Kamisan Semarang mendeklarasikan diri menjadi bagian dari jejaring aksi Kamisan bersama dengan kota-kota yang lain. Awalnya itu ada obrolan beberapa teman kan, kebetulan saya juga ikut ngobrol. Kayaknya masyarakat Semarang tuh butuh sebuah wadah lagi gitu untuk istilahnya menyuarakan pendapat, dan wadah ini tuh menjadi konsisten dan selalu ada pertemuan di mana jaringan masyarakat di Semarang ini bisa bertemu, entah itu mahasiswa, buruh, ataupun petani, nelayan, dan segala macam. Dan kebetulan waktu itu yang ngobrol itu beberapa teman-teman dari LBH Semarang, ada juga dari mahasiswa UNES, Undip, dan UIN. Terus karena kami juga kebetulan sering mengikuti aksi Kamisan mungkin di luar, di kota lain, ya sudah tercetuslah aksi Kamisan, gimana kita buat aja di Semarang. Kebetulan teman-teman aksi Kamisan ini nggak dalam taraf pengkajian ya. Jadi aksi Kamisan itu kan kayak bentuknya itu gerakan, bukan organisasi. Jadi perlu ditekankan situ. Tapi memang sebelum aksi selalu ada diskusi. Hampir selalu aksi seminggunya atau beberapa hari sebelumnya itu selalu ada diskusi yang
untuk memperkuat memperkuat pandangan kita yang akan kita bawa nanti pada hari Kamisnya. Aksi Kamisan sendiri kalau di Semarang tidak seperti di Jakarta ya. Kalau di Jakarta terbentuknya memang dari solidaritas untuk penuntasan kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Seperti tragedi Munir, peristiwa 65, tragedi Talang Sari, terus tragedi Trisakti Semanggi. Di Semarang sendiri, aksi Kamisan Semarang tidak hanya bicara soal pelanggaran HAM masa lalu ya, tentu itu selalu kawan-kawan sampaikan. Nah, di samping itu ada isu di gerakan yang lain. Nah, teman-teman misalnya pernah ngangkat soal solidaritas terhadap masyarakat Pegunungan Kendeng. Pernah juga saat posisi cukup darurat, saat kasus kriminalisasi 5 orang aktivis yang melawan pencemaran di Sukoharjo, PT Rum, teman-teman Semarang membuat aksi Kamisan di depan Polda, tempat di mana 5 orang aktivis penolak pencemaran PT Rayon Utama Makmur itu ditahan. Jadi Kamisan itu Semarang itu lebih ke mengangkat apa yang terjadi di Semarang dan Jawa Tengah secara khusus. Ya, harapannya kita harus tetap semangat di dalam gerakan rakyat ini. Kita ingin dari beberapa elemen, dari lembaga-lembaga, kita bisa menyatu bersama-sama untuk mengkritisi pemerintah. Lanjut tentang lahirnya 26 tahun tepat dia dibungkam, dihilangkan, serta dilenyapkan. Marsinah ditemukan sudah tak bernafas. Paginanya rusak, koyak, dipecah oleh setan dan parahnya. HAM, HAM, dan HAM. Siapa yang berani menuntut keadilan, mati di tangannya. Hilang tanggung jawabnya. Dilenyapkan salah kita berjuang. Bodohi, mudah kita takuti. Coba kita melihat banyak sekali kontrak outsourcing, banyak sekali perpanjangan waktu. Bila perlu nanti kita bisa briefing ke tempat perusahaan-perusahaan yang di situ banyak pelanggaran-pelanggaran dan kita tindak lanjuti. Peringatan Marsinah sama seperti peringatan tokoh HAM yang lain, peringatan Wiji Tukul, peringatan Munir. Kamisan pasti akan bergabung dengan elemen gerakan yang lain sesuai dengan irisan isu dari tokoh yang diangkat. Misalnya soal Munir, kawan-kawan pasti akan bersama dengan kawan-kawan LBH, Lembaga Bantuan Hukum, tempat di mana Munir pernah berproses. Jadi untuk Marsinah sendiri, kawan-kawan berbarengan dengan siapa itu Marsinah. Nah, Marsinah itu buruh. Nah, kebetulan teman-teman jejaring ada Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, ada KASBI, ada kelompok buruh yang lain yang menginisiasi peringatan Marsinah. Maka kawan-kawan Kamisan bersama-sama. Jadi memang ada keterlibatan elemen gerakan yang lain, terutama buruh sebagai tempat di mana Marsinah berproses dan berjuang. Jadi Kamisan menjadi bagian dari gerakan yang terlibat di dalam peringatan Marsinah bersama dengan elemen buruh. Kalau untuk pelarangan terhadap aksi Kamisan secara nasional terjadi. Jadi kayak di Surabaya dan Malang, itu 2 kota yang paling sering mendapatkan penolakan atau represi dari aparat kepolisian karena dianggap mengangkat isu yang cukup sensitif waktu itu soal dukungan terhadap penuntasan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Jadi teman-teman di Malang bahkan dibubarkan oleh polisi dan ormas lokal di Malang sendiri. Tetapi kalau di Semarang dan di banyak kota yang lain, kawan-kawan jarang sekali mengalami upaya untuk pelarangan terhadap aksi. Bahkan yang paling fatal ya pembubaran paksa saat aksi berlangsung. Di Semarang belum pernah mengalami itu. Barangkali kenapa tidak ada upaya pembubaran,
pertama soal prosedural. Teman-teman di Semarang ini cukup taat hukum ya. Jadi H-3 Kamisan setiap minggunya teman-teman bikin surat pemberitahuan kepolisian ke Polda dan Polrestabes. Itu selalu dilakukan oleh teman-teman. Bahkan yang unik itu ketika proses pelaksanaan aksi Kamisan berlangsung, pasti polisi akan nanya, "Mas, rilisnya ini ngangkat tema apa, minggu depan libur atau enggak?" Jadi karena semacam sudah jadi kebiasaan, polisi justru proaktif untuk menanyakan, ada tidak Kamis depan Kamisan libur atau tidak. Oh, kalau jumlah sih nggak pernah tentu, Mas. Jadi tapi ya sesedikit apapun aksi Kamisan tuh selalu dijalanin. Jadi kalau rata-rata biasanya tuh 15-20 mungkin ya. Tapi pernah juga sepi banget kayak cuma 3 orang. Tapi itu ya kita nggak bisa maksakan juga kan, semua orang punya kesibukan. Tapi ya selalu diusahakan oleh teman-teman sih, selalu harus ada aksi Kamisan setiap hari Kamis. Nah, kawan-kawan sendiri punya aktivitas-aktivitas yang lain. Sesekali kawan-kawan punya kegiatan untuk live-in atau terjun langsung ke wilayah-wilayah konflik sosial, seperti ketika rame-rame soal kriminalisasi pejuang Sukoharjo kasus PT Rum itu, teman-teman Kamisan datang ke sana 1 minggu untuk live-in bersama dan kembali dengan data yang akan disampaikan di aksi Kamisan. Saat kasus penggusuran Tambarjo yang baru-baru ini terjadi, nah teman-teman Kamisan ini jadi layer utama yang mensupport sebagai relawan. Jadi Kamisan ini kan menyatukan banyak elemen, Mas, termasuk mahasiswa, aliansi pelajar, dari non-mahasiswa, seniman, juga banyak elemen yang lain. Jadi Kamisan ini bisa jadi forum konsolidasi untuk menggandeng kampus-kampus yang lain tanpa perlu memikirkan soal perbedaan background organisasi. Jadi nilai plus Kamisan ini ternyata justru karena ruang bersama, jadi semua orang mau bahu-membahu membantu apa yang dikerjakan oleh teman-teman Kamisan, termasuk bersolidaritas langsung ke wilayah-wilayah konflik, terjun ke lapangan, terus sesekali juga melakukan kerja-kerja sosial seperti penggalangan dana, terus ada solidaritas terhadap aksi buruh, bahkan teman-teman juga tidak milih-milih. May Day itu teman-teman bikin aksi bareng dengan teman-teman buruh, itu contoh nyata bahwa Kamisan tidak statis aksi di hari Kamis sore-sore jam 4 sampai jam 6 bawa payung hitam, tetapi terjun ke lapangan iya, berdiskusi iya, bersolidaritas dengan ikut aksi dari elemen gerakan yang lain juga iya. Nah, ada ini satu kawasan yang tidak jauh dari tempat teman-teman biasanya aksi Kamisan di Gubernuran sampai ke Tambarjo. Maka teman-teman di dalam beberapa kesempatan melaksanakan aksi Kamisan mengangkat tema melawan penggusuran Tambarjo. Bahkan di dalam satu Kamisan, orasi itu yang melakukan warga Tambarjo sendiri. Nah, terus prosesnya panjang, maka terus muncul inisiatif-inisiatif baru selain menyuarakan kasus Tambarjo di aksi Kamisan. Nah, teman-teman menginisiasi gerakan di Tambarjo langsung. Mulai muncul
gerakan untuk live in ke Tambarjo. Kalau kasusnya sendiri kemudian naik karena tanggal 9 Mei 2019 hal yang sangat ditakutkan warga justru terjadi. Dilakukan penggusuran terhadap pemukiman kawasan Tambarjo. Nah, saat proses penggusuran teman-teman aksi Kamisan terlibat sebetulnya untuk bikin pagar betis, barikade. Nah, tapi karena memang kalah jumlah maka teman-teman bisa dibubarkan dan penggusuran tetap berlangsung. Orang mau Islam kabeh ngono Pak sebagai manusia. Cara bapak ibu sama dileke ngono Pak. Rasane Pak. Jajal pas ini sampean ning kene Pak, dileke trimo ra. Ngono Pak. Trimo ra. Ini kalah aku Pak. Kene iki masyarakat cilik. Pokoknya harus makan, kalau kurang makan lagi. Jadi ibu punya tenaga, ada asupan yang masuk. APS itu Aliansi Pelajar Semarang, Mas. Wadah bagi pelajar ya di sekitaran kota Semarang, kota-kota lain juga udah banyak. Terus untuk ikut ke Aliansi Pelajar Semarang tuh ya buat di sini kita mencoba bagaimana melipat gandakan sebuah wacana, Mas. Betapa pentingnya wacana itu tentang belajar membuat kelompok kecil, terus dengan prinsip kebahagiaan bersama menjadi tujuan bukan pada benarnya sebuah metode. Dan di sini kita saling berbagi cerita tentang memupuk masa depan, terus memupuk harapan dan dengan optimis bahwa kita bisa berdikari. Terbentuknya APS itu sekitar setengah tahun yang lalu, Mas. Itu tepatnya pas saya sama teman saya 2 orang mengikuti aksi Kamisan Semarang yang di Gubernur Jawa Tengah itu, dan saya sering beberapa kali ikut aksi Kamisan Semarang, Mas. Terus ada saran dari kakak-kakak aksi Kamisan Semarang mengapa tidak membuat wadah bagi pelajar tersendiri gitu. Terus saya dengan teman saya bersepakat untuk membuat Aliansi Pelajar Semarang, dan alhamdulillah setelah membuat dukungan dari kawan-kawan organisasi-organisasi lain juga banyak, jadi tambah optimis untuk kedepannya, Mas. Alasannya membentuk Aliansi Pelajar Semarang ya, Mas, karena Semarang tuh krisis membaca, Mas. Kalau menurut saya loh, Mas. Nah, di sini saya membentuk kayak literasi gitu. Kayak contoh bulan-bulan kemarin, kalau minggu lalu itu membuat perjalanan itu perpustakaan jalanan yang di TLC Trilebah Juang depannya itu saya dan kawan-kawan di situ kita membuka literasi di situ umum, Mas. Kita menyediakan buku dan free gratis. Harapannya aksi Kamisan kan itu ya, Mas ya, isu-isu mengangkat isu-isu HAM. Semoga tidak ada terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM terjadi lagi, karena kan kalau setiap ada pelanggaran HAM di situ ada aksi Kamisan, Mas. Kalau udah tidak ada pelanggaran HAM atau apapun itu, di situ udah nggak ada aksi Kamisan lagi. Kalau itu nggak bisa dipastikan, Mas, karena Kamisan kan cair sekali gitu kan, jadi nggak menetap dan kami nggak ada terstruktur apa dengan jadi ada koordinator pun bukan untuk kemudian mengkoordinatori semua aksi atau sebagainya, tapi hanya sebatas untuk ya supaya agak sedikit rapi doang itu dalam pendanaan atau dalam perencanaan isu kampanye dan sebagainya, tapi kemudian tidak menjadi patokan umum bahwa ya harus mematok ke si ini atau si itu, nggak ada sih, Mas. Tapi kemudian ada koordinator aksi Kamisan, ada koordinator sendiri, tapi kemudian itu bukan orang-orang yang kemudian menentukan isu ini apa gitu kan, hanya sebatas
koordinasi doang. Kalau Kamisan itu dana dari kolektifan setiap aksi itu kami memutar kayak dana solidaritas gitu Mas, dari kawan-kawan yang datang aksi pada hari itu gitu kan. Jadi dananya ya bersumber dari kawan-kawan yang ikut Kamisan, dan kemudian juga kayak menjual merchandise atau kaos, kemudian juga ya sablon dan sebagainya, itu yang kemudian menghidupi aksi Kamisan untuk membeli payung dan peralatan-peralatan lainnya sih gitu. Jika ditanya sumbangsi Kamisan terhadap masyarakat yang berlawan, kami sendiri di pegiat aksi Kamisan tentu tidak bisa menyampaikan capaian-capaian, tapi yang jelas titik utama yang ingin kawan-kawan sampaikan, Kamisan ini adalah bukti bahwa perlawanan-perlawanan itu tidak pernah padam, jadi akan selalu ada, dan setiap Kamis ada Kamisan. Ada suara-suara yang disampaikan, ada ketidakadilan yang disampaikan oleh kawan-kawan. Jadi optimisme, Kamisan ini ingin menyampaikan bahwa kita harus optimistis. Kecil, besar, sedikit, banyaknya kita itu tidak pernah berhenti melawan. Jadi apa yang disuarakan oleh masyarakat, disuarakan juga oleh Kamisan. Begitupun sebaliknya, bahwa masyarakat itu tidak sendirian. Jadi sumbangsi yang bisa kita sebut sumbangsi dari Kamisan kepada masyarakat yang berlawan adalah sumbangsi semangat dan optimisme bahwa mereka tidak berjuang sendirian. Kawan-kawan Kamisan siap menyuarakan, dan kawan-kawan Kamisan siap terjun di masyarakat, berjuang bersama mereka. Lebih ke soal itu.